Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Kurniasari. Saya adalah mahasiswa psikologi UICI. Teman-teman semuanya, di era teknologi saat ini itu pemahaman mengenai pikiran dan emosi manusia itu menjadi sangat penting, terutama dalam bidang psikologi dan kesehatan mental. Kemajuan dalam teknologi neuroscience dan kecerdasan buatan telah membuka peluang baru untuk mengintip aktivitas otak kita. Nah, salah satu contohnya adalah konsep dari mind reading machine. Nah, apa itu mind reading machine? Bersama saya akan menjelaskan apa itu konsep mind reading machine. Tonton video ini sampai habis ya. Baiklah, kita ke pembahasan pertama, apa itu mind reading machine? Mind reading machine atau mesin pembaca pikiran itu adalah istilah untuk teknologi yang mencoba menangkap dan menafsirkan aktivitas otak manusia agar dapat memahami pikiran, emosi, maupun niat seseorang. Yang artinya teknologi ini tuh tidak benar-benar membaca pikiran seseorang kata per kata ya, tetapi teknologi ini tuh lebih mirip sebagai alat untuk mengintip bagaimana otak bekerja melalui pola-pola sinyal listrik dan aliran darah, lalu menafsirkannya untuk mengetahui kira-kira apa yang sedang dirasakan atau dipikirkan seseorang. Teknologi itu menjadi sangat penting dan menjanjikan bagi masa depan psikologi dan kesehatan mental karena dapat membuka cara-cara baru dalam membantu orang yang kesulitan berkomunikasi atau mengatasi gangguan emosi. Kemudian merekam sinyal otaknya itu melalui EEG atau fMRI. Nah, sebagai contohnya itu ada penelitian dari University of Texas 2023 yang berhasil menerjemahkan pikiran menjadi teks menggunakan fMRI. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana otak menghasilkan sinyal yang nantinya akan ditangkap oleh teknologi untuk kepentingan mengetahui pikiran dan perasaan. Nantinya akan menjadi dasar untuk menghubungkan otak dan mesin. Yang pertama itu ada korteks prefrontal, berfungsi kognitif, perencanaan, dan membuat keputusan. Nah, sebagai contohnya itu, misalnya kalian memutuskan akan memakai pakaian apa nih untuk wawancara kerja, atau pakaian apa yang akan dikenakan besok untuk berbelanja gitu. Oleh karena itu, korteks prefrontal ini tuh berfungsi bersama bagian lainnya untuk mengatur ide-ide kalian. Nah, kemudian itu ada yang kedua, amigdala, berfungsi mengatur emosi dan perasaan. Contohnya ketika kalian merasa grogi sebelum presentasi atau kalian senang saat menerima hadiah dari teman gitu. Nah, amigdala ini tuh akan bekerja dengan tim dengan area yang lain untuk mengelola emosi. Kemudian itu yang ketiga ada korteks visual, berfungsi memproses penglihatan dan imajinasi. Contohnya ketika kalian membayangkan wajah teman atau membayangkan pemandangan yang pernah dilihat gitu, maka bagian ini tuh akan bekerja dengan area lain untuk membangun gambar mental. Kemudian yang keempat itu ada korteks motorik, berfungsi mengendalikan gerak tubuh seperti berjalan, berlari. Nah, maka bagian itu akan berkolaborasi dengan bagian lain untuk menghasilkan gerakan yang mulus. Nah, kemudian untuk sinyal saraf utamanya yang dihasilkan otak itu ada dua. Yang pertama itu sinyal listrik, potensial aksi neuron. Nah, saat neuron berkomunikasi itu mereka memicu aliran listrik kecil yang bergerak cepat dari satu neuron ke neuron lainnya. Nah, aktivitas ini tuh menciptakan pola sinyal listrik yang dapat berubah sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau rasakan. Misalnya lebih cepat saat kita grogi atau fokus dan lebih lambat saat kita rileks. Nah, sinyal listrik ini tuh yang ditangkap Nah, sinyal listrik inilah yang ditangkap oleh alat seperti EEG. Kemudian yang kedua itu ada aliran darah otak. Nah, saat bagian tertentu dari otak bekerja lebih keras, misalnya saat kita merasa takut atau sedang membayangkan sesuatu, area tersebut itu membutuhkan lebih banyak energi dan oksigen. Ini tuh memicu peningkatan aliran darah ke bagian otak tertentu. Nah, fenomena ini tuh menjadi dasar sinyal yang ditangkap oleh fMRI untuk memetakan area mana yang aktif. Nah, kedua sinyal ini tuh, listrik dan aliran darah, menjadi jejak yang mempresentasikan aktivitas pikiran dan emosi kita, meski setiap orang memiliki pola otak yang unik. Inilah tantangan sekaligus peluang besar untuk teknologi BCI dalam membantu memahami pikiran dan perasaan manusia.
Nah, kemudian ada dua alat utama yang digunakan untuk menangkap pola aktivitas otak. Yang pertama itu ada EEG dan yang kedua itu ada fMRI. Nah, EEG itu diibaratkan seperti mikrofon otak yang merekam sinyal listrik dari jutaan neuron di permukaan otak melalui sensor di kulit kepala. Nah, EEG ini dapat menangkap perubahan sangat cepat dalam milidetik, sehingga cocok untuk melihat aktivitas otak secara real time. Misalnya saat seseorang grogi, rileks, atau fokus. Karena sifatnya yang cepat, murah, dan mudah digunakan, EEG ini banyak dipakai untuk terapi seperti neurofeedback, yaitu melatih pasien agar dapat mengendalikan pola pikir dan emosi dengan melihat langsung gelombang otaknya. Berbeda dengan EEG, fMRI ini bekerja seperti kamera yang memetakan area otak aktif berdasarkan aliran darah yang beroksigen. Saat kita membayangkan pemandangan atau merasa takut, darah akan lebih banyak mengalir ke area otak tertentu, dan fMRI ini dapat menangkap pola ini. Nah, meskipun fMRI ini lebih lambat dan mahal, alat ini tuh lebih unggul dalam memeriksa bagian otak yang lebih dalam seperti amigdala. Teknologi ini tuh sering melengkapi dalam memahami hubungan antara pola otak dengan pikiran dan perasaan, dan menjadi fondasi penting untuk pengembangan mind reading machine yang dapat membantu psikolog dalam menganalisis emosi serta merancang terapi yang lebih tepat sasaran. Kemudian cara kerja dasar teknologi mind reading machine atau antarmuka otak komputer BCI itu adalah langkah pertamanya yaitu akuisisi sinyal otak, di mana alat seperti EEG ini menangkap gelombang listrik neuron, sedangkan fMRI ini merekam aliran darah saat area otak bekerja lebih aktif. Setelah sinyal ini ditangkap, proses berlanjut ke langkah kedua, yaitu pemrosesan data. Pada tahap ini tuh sinyal mentah dibersihkan dari gangguan noise seperti gerakan kepala atau interferensi listrik dari lingkungan. Nah, lalu diambil fitur-fitur pentingnya seperti amplitudo gelombang EEG atau intensitas aliran darah pada fMRI. Kemudian masuk ke langkah ketiga, yakni interpretasi output, di mana data yang sudah diproses diterjemahkan menjadi informasi yang berguna dengan bantuan komputer. Biasanya memakai algoritma machine learning. Misalnya dalam terapi neurofeedback, pola EEG yang menunjukkan kecemasan dapat divisualisasikan dalam grafik real time sehingga pasien bisa belajar menenangkan pikirannya. Nah, dengan demikian, tiga tahapan ini tuh akuisisi sinyal, pemrosesan, dan interpretasi menjadi fondasi penting dalam membuat teknologi pembaca pikiran bekerja. Nah, kemudian setelah sinyal otak berhasil ditangkap dan diproses, muncul pertanyaan penting. Siapa yang menerjemahkan pola sinyal tersebut menjadi makna seperti cemas atau tenang? Nah, disinilah itu AI berperan sebagai penerjemah pintar. Mesin learning dilatih dengan ribuan hingga jutaan data sinyal otak yang sudah diberi label, misalnya data EEG saat seseorang cemas dan saat rileks, sehingga dapat belajar mengenali pola dan mengklasifikasikan kondisi mental baru yang belum pernah ditemui sebelumnya. Sementara itu, deep learning adalah versi yang lebih canggih dari machine learning yang memakai jaringan saraf tiruan, mirip dengan struktur otak sehingga mampu mempelajari data yang sangat kompleks seperti peta aktivitas otak dari fMRI. Dalam bidang psikologi, ini membuka banyak peluang seperti penggunaan neurofeedback untuk terapi stres dan kecemasan, pemetaan aktivitas amigdala pada pasien PTSD untuk merancang terapi trauma, serta kemungkinan membaca suara batin pasien yang tidak bisa berbicara agar dapat berkomunikasi kembali. Meski teknologinya masih terus berkembang, peran AI ini menjadi inti dari bagaimana mind reading machine mampu memahami sinyal otak dan menjadikannya alat bantu psikologis yang sangat potensial di masa depan. Teknologi mind reading machine tuh tidak hanya dapat memahami pola pikir, tetapi juga membaca emosi manusia. Emosi pada dasarnya itu adalah respon otak terhadap situasi, misalnya rasa grogi sebelum presentasi atau bahagia saat bertemu orang yang disukai, yang melibatkan aktivitas neuron serta mempengaruhi tubuh dan perilaku. Saat kita merasa cemas atau takut, misalnya amigdala akan aktif, menghasilkan sinyal listrik tertentu dan meningkatkan aliran darah ke area tersebut. Nah, teknologi seperti EEG dengan kecepatan tinggi dalam menangkap gelombang listrik dapat merekam perubahan emosi secara real time.
Sementara fMRI dapat memetakan aktivitas otak yang lebih dalam meskipun prosesnya lebih lambat. Dengan bantuan machine learning dan deep learning, pola sinyal otak ini dapat diinterpretasi untuk mengenali apakah seseorang sedang cemas, tenang, atau mengalami emosi tertentu. Hal itu membuka banyak potensi aplikasi di psikologi, seperti terapi neurofeedback untuk membantu pasien mengelola stres atau ADHD. Penelitian trauma untuk memahami aktivitas amigdala pada PTSD, hingga deteksi emosi pasien depresi yang dapat digunakan untuk menyesuaikan intervensi terapi. Dengan demikian, teknologi ini tuh tidak hanya menjadi pembaca pikiran, tetapi juga membaca suasana hati yang kedepannya diharapkan dapat menjadi asisten cerdas bagi para psikolog dalam membantu pasien mengatasi masalah emosional. Nah, kemudian ada tantangan dan keterbatasannya. Meskipun teknologi mind reading machine ini menawarkan banyak potensi luar biasa, terutama dalam bidang psikologi dan kesehatan mental, teknologi ini juga tuh menghadapi berbagai tantangan dan keterbatasan yang tidak ringan ya. Salah satunya itu tantangan terbesar adalah fakta bahwa pola aktivitas otak tuh sangat unik pada setiap orang. Bahkan bisa berubah dalam diri orang yang sama tergantung waktu, kondisi fisik, atau emosi saat itu. Nah, hal ini tuh membuat mesin pembaca pikiran baik yang mengandalkan EEG atau fMRI memerlukan proses pelatihan yang panjang dan data yang sangat banyak agar kecerdasan buatan machine learning ataupun deep learning ini bisa benar-benar memahami dan mengenali pola yang mewakili emosi atau pikiran tertentu secara akurat. Nah, selain itu, EEG ini hanya mampu menangkap sinyal di permukaan otak gitu, sehingga tidak dapat memetakan aktivitas otak yang lebih dalam seperti amigdala secara detail. Sedangkan fMRI meskipun dapat melihat lebih dalam, memiliki kecepatan yang lambat, sangat mahal, dan tidak praktis untuk penggunaan sehari-hari. Dalam konteks penerapannya, hasil yang diperoleh juga tidak selalu konsisten antar individu atau antar sesi, sehingga efektivitas terapi seperti neurofeedback masih terus diteliti dan disempurnakan. Di samping tantangan teknis, ada pula tantangan etika dan privasi mental yang sangat serius kan. Karena teknologi ini pada dasarnya berupaya mengungkap apa yang ada di dalam pikiran atau perasaan seseorang gitu. Maka muncul pertanyaan penting, siapa yang berhak mengakses data pikiran kita? Bagaimana jika data tersebut disalahgunakan? Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa selain memerlukan pengembangan teknologi yang lebih persisi dan dapat diandalkan, mind reading machine juga menuntut kerangka hukum serta pedoman etika yang kuat agar dapat digunakan secara bijak dan dapat tetap melindungi martabat serta kebebasan individu. Dengan demikian, meskipun sangat menjanjikan, teknologi ini tuh masih memerlukan banyak penelitian, pengembangan, dan diskusi lintas disiplin agar manfaatnya dapat benar-benar dirasakan tanpa mengorbankan aspek penting lain dalam kehidupan manusia. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan saat menyampaikan informasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.